Tersembunyi di balik hiruk-pikuk pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara dalam gang-gang sempit Tanah Abang, terdapat sejumlah rumah produksi berskala kecil yang sejak tahun 90-an konsisten membuat ribuan lontong setiap harinya. Berikut kami hadirkan lika-liku menjadi seorang produsen lontong nasi serta tips membuat lontong yang legit dan lezat dalam sehari menjadi. Selalu ini bagian merangkai. Bukan agak, susah banget. Berasa banget si daun pisangnya. Lontong, makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari beras yang dibungkus daun pisang adalah bintang utama dalam berbagai sajian lezat. Mulai dari perpaduan klasik sate ayam atau sate kambing hingga disajikan sebagai menu lontong sayur yang kaya rempah. Lontong selalu berhasil menggoyang lidah. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kalau kita ngomongin soal kudapan sate, biasanya nggak cuma sama nasi, tapi juga sama lontong. Dan hari ini kita nggak hanya akan belajar untuk bikin olahan sate, tapi kita malah akan belajar untuk bikin lontong yang legit dan juga menggigit. Selamat di segmen Sehari Menjadi kali ini. Kali ini kita akan diajak menyusuri gang-gang sempit di Tanah Abang, tepatnya di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kawasan yang berada tepat di samping Sungai Ciliwung ini telah dikenal sejak tahun 90-an sebagai pusat produksi lontong. Dan oleh warga setempat, tempat ini juga biasa disebut sebagai Gang Lontong. Ada belasan keluarga yang menggantungkan hidup dari membuat lontong setiap harinya. Rata-rata setiap produsen lontong di kawasan ini memproduksi ribuan lontong dengan bungkus daun pisang. Dan perjalanan panjang untuk membuat lontong yang nikmat dan legit dimulai dari sini. Apa ya? Nyuci beras. Sehari berapa, Pak? Hah? 2.000. 3.000. 2.000. Oh, 2.000 buah. Tidak semua beras cocok untuk diolah menjadi lontong. Beras yang paling tepat adalah jenis perak. Nanti saya spill ya alasannya. Kita persiapkan dulu bungkusan untuk lontongnya. Sehari berapa gulungan, Bu? Sehari 40 gulungan. 40 gulungan. Iya. Satu gulungan berapa lembar? Ada 20 lembar. 20 lembar. Buang bagian tengah daun pisang lalu belah menjadi 2 hingga 3 bagian sesuai ukuran yang diinginkan. Yang unik, daun yang digunakan haruslah daun pisang batu karena daun ini memiliki ketahanan yang lebih baik saat direbus dalam waktu lama. Oke. Sip. Wah. Bu, ini bolong. Nggak bisa ya? Hah? Nggak dipakai, Bu? Atau dipakai ini? Pakai. Buat jadi utama atau jadi gulungan? Sambungan. Daun pisang batu juga tidak mudah robek dan memberikan aroma khas serta warna hijau alami yang menambah cita rasa lontong. Selain itu, daun pisang batu memiliki permukaan yang lebih licin serta tidak terlalu tebal, sehingga memudahkan beras untuk mengembang dengan sempurna di dalam gulungan daun tanpa menempel. Kalau kecil sambung. Biar jadi lontong. Tinggal diting. Nah, ini udah nih, Bu. Ya. Udah tergulung dengan baik. Tinggal diting. Beating. Ah. Beating itu apa? Diting lidi. Ketika menggulung, pastikan ya tidak ada bagian daun pisang yang terbuka. Gulungan harus rapat agar beras tidak keluar saat direbus. Ya, mohon maaf, Bu ya. Tolong dibantu benerin, ketolong nggak tuh? Salah. Selalu ini bagian merangkai. Bukan agak, susah banget. Oh. Kan saya udah ahlinya, Pak, tukang lontong. Waduh, dia lagi. Mau dibilang sombong tapi bener. Gulungan yang terlalu longgar dapat menyebabkan air masuk ke dalam, membuat lontong menjadi lembek dan tidak padat. Jangan terlalu gini banget, gini aja nyantai. Kayak nafsu banget yang udah bulosnya begini. Nyantai aja, Pak, nyantai. Lanjut isi gulungan daun lontong dengan beras yang telah dicuci sebelumnya. Saya tuang, Ibu ya. Berapa ini, Bu? Sampai full? Enggak. Oh, enggak. 2 ini tuh. 1. 2. Oh, saya pikir full. Enggak lah. Tuh, seperapat. Seperempat atau
pecah ya. Dan inilah alasan mengapa beras yang digunakan harus jenis perak. Jenis beras ini memiliki tekstur kering, keras, dan kurang pulen sehingga butirannya cenderung terpisah saat dimasak. Hal ini penting ya karena lontong memerlukan tekstur yang padat namun tidak lengket serta tidak mudah hancur ketika dipotong. Ini kapasitasnya berapa? Hah? Kapasitasnya berapa? Isinya 700. 700 ya. Jika menggunakan beras yang terlalu pulen, lontong akan menjadi lembek dan cenderung hancur saat dipotong atau disajikan. Ada beberapa kuali besar untuk memasak lontong pagi ini. Yuk, semangat! Jadi ini memang segang ini nih sampai ke samping. Ini banyak juga yang jualan perlontongan. Bener Pak ya? Diginin ya? Walau hanya diisi sedikit, saat dimasak beras akan mengembang dan membuat isian lontong penuh. Jika diisi maksimal, lontong akan pecah dan lontong menjadi keras. Proses terakhir adalah merebus hingga matang. Menambahkan pemberat seperti batu di atas tumpukan lontong sangat penting. Pemberat ini berfungsi menekan lontong agar bentuknya tetap padat dan air jadi luber. Tapi kalau misalkan diangkat, didinginin gitu, dia basi nggak tuh? Jelek. Maksudnya gimana tuh? Apa namanya? Kering daunnya. Itu. Daunnya kering. Iya. Oh jadi kalau mau diangkat berarti sudah mau dijual. Nah, itu. Itu. Berarti harus pas-pas ya. Tapi di air gini nggak masalah. Nggak masalah. Dia nggak benye gitu nanti si. Dia tambah cakep lagi. Tambah cakep. Oh. Tambah cakepnya gimana tuh Pak maksudnya? Hijau daunnya. Setelah lontong matang, biarkan lontong dingin secara alami agar teksturnya mengeras. Kalau baru matang langsung dipotong, waduh pasti hancur. Di tempat produksi lontong ini, setiap lontong dijual dengan harga hanya Rp2.000 saja. Cukup ramah di kantong bukan? Wangi dari daun pisangnya tuh nempel banget. Dan hijaunya ini memang hijau dari daun pisang. Bu, Pak, mantap. Ah iya benar. Habis ini kita akan lanjut untuk membuat sate. Kombinasi klasik sate dan lontong selalu jadi favorit banyak orang. Selain memproduksi lontong, di sekitar kawasan Gang Lontong juga terdapat banyak pedagang sate yang tidak kalah sibuk memotong daging ayam dan kambing setiap harinya. Di tempat ini setiap hari mampu menghasilkan hingga 3.000 tusuk sate. Proses persiapannya dilakukan dengan cepat dan terampil dari memotong daging hingga menusuknya pada tusuk sate. Tapi ada hal yang harus diperhatikan ya. Ikutin serat. Maksudnya gimana tuh? Ya dagingnya tuh biar nggak hancur. Gitu. Jadi pas gitu. Kalau serat kan ikutin serat kan pas gitu. Kalau ngelawan serat malah Hancur. Jangan lupa, potong juga gaji menjadi ukuran sedang dan tusuk dengan tusukan sate. Tapi pastikan potongannya tidak terlalu kecil, agar saat dipanggang, gaji tidak mudah meleleh dan hilang. punya saya tadi potongan apa? Kurang gede. Emang kalau kurang gede kenapa, Bang? Habis kalau dibakar nanti. Oh, gajinya. Iya. Oh, kalau si dagingnya masih aman. Aman. Gajinya nggak aman deh. Iya. Bang, Iya. belajar dulu, Buang. Belajar. Iya. Iya, Jangan Buang. dikokil gini. Lanjut, waktunya berdagang. Bila dijual kepada pelanggan, harga seporsi lontong untuk sate naik menjadi Rp5.000. Wajar, sebab ada bumbu kacang atau bumbu kecap, bawang goreng, dan acar untuk jadi pelengkapnya. Kalau dijadikan lontong sayur, kurang lebih sama. Ini karena selain lontong, hidangan disajikan lengkap dengan kuah labu siam, bawang goreng, dan aneka sayuran lain yang menambah kenikmatan. Harga ini tentu sebanding dengan rasa dan kelengkapan hidangan yang didapatkan. Biasanya pakai lontong, pakai nasi atau gimana? Saya lontong kalau sate. Kenapa? Ngepas aja gitu, Bang. Klop aja. Kalau nasi kan kayak yang lain, kayak lauk yang lain. Kalau sate itu kayak klopnya itu lontong, kayaknya cocok gitu, kayak murah sama baut aja gitu, kayak pas gitu. Kalau lontong sih biasanya pakai ya biasa kayak gini, tahu paling kayak gitu, telur. Kan suka banyak ada tuh kayak makan lain juga lontong kan bisa dibuat kayak docelang gitu kan. Kalau di kampung saya kan ada juga tuh. Jika disimpan di suhu ruang, lontong mampu bertahan maksimal selama 2 hari sebelum rasa menjadi masam dan berlendir. Hal ini terjadi karena lontong tidak menggunakan pengawet, sehingga lebih rentan terhadap pertumbuhan bakteri alami.
Dan tentu seperti biasa tidak afdol kalau saya tidak mencicipi olahan yang saya buat. Wah, ini baru pas. Legit. Terus berasa banget si daun pisangnya. Ini ciri khas kalau makan lontong yang buat sate begini. Bener-bener berasa daun pisangnya tuh bener-bener. Tutup gigi tuh ada. Perpaduan sempurna antara lontong yang kenyal, sate yang juicy, dan aneka bumbu yang kaya rasa membuat perjalanan panjang saya sedari pagi terbayar tuntas. Mantap nih. Tadi pakai bumbu kacang, sekarang pakai bumbu kecap. Mahal enak. Nyambung bang. Hah? Nyambung mantap. Dan pakai kambing enak nih. Lontong yang terlihat sederhana menyimpan berbagai teknik penting dalam produksinya. Mulai dari pemilihan beras yang tepat untuk mendapatkan tekstur kenyal, hingga takaran beras dalam cetakan yang harus seimbang agar lontong tidak menjadi keras. Proses mendinginkan lontong sebelum disajikan juga berperan penting untuk memastikan lontong padat dan tidak rapuh. Dalam dunia kuliner, seringkali kita menemukan bahwa kesederhanaan menyimpan keahlian dan perhatian yang mendalam. Lontong ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana sebuah makanan yang tampaknya biasa dapat jadi istimewa melalui perhatian pada detail. Jadi di lain waktu ketika Anda menyantap lontong, ingat, terdapat dedikasi dan keterampilan yang membuatnya begitu unik. Selamat menikmati lontong. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.